warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini, pagi menjelang siang, kita akan mendapatkan tausiah dari Ustaz kita. Oleh karena itu, mari kita ikuti secara bersama-sama dan kita persilakan sebagai kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta pengurus, yang saya hormati Bapak dan Ibu jemaah sekalian, yang mudah-mudahan yang hadir ini adalah calon-calon penghuni surga. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban misalnya, jumlah para nabi dan rasul itu adalah 124.000 orang. Yang menjadi rasul 313 orang. Yang wajib kita imani dan diberitahukan Allah 25 orang. Yang menjadi ulul azmi ada sekitar 5 orang. Dan penutupnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita informasi bahwa kita nanti di surga bisa bersama mereka. Jadi ada 4 golongan orang-orang yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, nanti dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, saya lihat semalam postingan. Oh iya, pelatihan. Ya, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi. Kita lanjutkan kajian kita. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Itu 4 golongan nanti di surga paling tinggi derajatnya, Pak. Tapi kita bisa bersama ke-4 golongan itu dengan syarat wa may yuti'illaha war rasul. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasul. Kalau mau dibuat sama nggak kira-kira amal kita dengan amal mereka, pasti beda jauh. Apalagi dengan para nabi, ujiannya sama nggak? Kita nggak ada apa-apanya. Saya ambil contoh bagaimana ujian berat para nabi sehingga dia diletakkan di tempat yang paling tinggi. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu nabi yang Allah berikan umur panjang karena dia tinggal bersama kaumnya 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam diputus oleh Allah kepada kaumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan Allah memutus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk menyeru kepada mereka supaya menyembah Allah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan mengajak kepada kaumnya supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Nuh ini ujiannya istrinya pula orang terburuk. Maka dalam Al-Quran disebutkan Nuh terbaik, istrinya gambaran manusia terburuk. Jadi asal Nabi Nuh mau berdakwah, istrinya udah duluan dakwah.
Jadi kalau dia udah siap-siap, nanti habis siang ini mau jumpai kepala-kepala suku inilah, ajak mereka beriman kepada Allah. Istrinya udah keluar dari pintu belakang rumahnya, kemudian mengatakan, Nuh mengajak kalian kepada supaya enggak menyembah sesuatu selain Allah, jangan kalian dengarkannya. Udah agak lain dia. Itu kan agak berat, Pak. Saya bisa menyampaikan kajian karena istriku nggak buat masalah, ya kan? Kalau sempat istri saya datang kemari, jangan mendengarkan lagu Ustaz Ramadan ya, cuman pandainya India itu masalah apa ini. Nabi Nuh tantangan dakwahnya besar. Istrinya tidak mendukung dakwahnya, anaknya pula kafir sampai matinya. Tapi dia terus berdakwah. Ketika itu Allah ceritakan dalam Al-Quran, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً. Jadi orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, ma hadza illa basyarun mithlukum. Apa ini? Nuh ini kan sama kayak kita, sama kayak kalian. Nuh ini manusia juga, sama. Nuh ini kita kenal, bukan orang lain, orang dia tinggal dari kecil sama kaumnya. Nuh ini bukan pendatang yang kita nggak tahu sikap dan sifat dia, sama. Nabi Nuh yang hari ini menyeru ini, dia juga manusia biasa. Kenapa dia mengajak kalian kepada Allah? Yuridu ayyatafaddala alaikum, supaya dia bisa lebih utama dari kalian. Karena biasanya kalau udah menyeru, lebih utama lah dia, lebih baik dia dari kalian, lebih tinggi derajat dari kalian. Jangan percaya itu. Kenapa? Walau sya'allahu la anzala malaikah. Sekiranya Allah mau, yang diutus kepada kita bukan manusia, malaikat. Memang kalau malaikat yang berdakwah selesai, ya kan Pak? Kata malaikat, siapa yang gak sholat subuh ini, rumahnya terbang semua. Gimana kira-kira? Pasti. Tapi Allah kan gak begitu. Diutusnya Nabi yang sama kayak kita juga. Makanya Nabi SAW ketika bercerita ini, bercerita surga, bercerita neraka, bercerita Isra dan Mi'raj, naik ke langit dan sebagainya, orang-orang gak percaya, kan turun ayatnya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad SAW itu adalah sahabatmu, sama sepertimu, sahabatmu yang tidak pernah berdusta. Artinya Allah utus para nabi dan rasul itu, dia manusia, bukan malaikat yang diutus. Kenapa? Karena ada jeda dan cara dakwah yang akhirnya akan mengandung hikmah yang sangat besar. Nabi Nuh diutus tapi didustakan kaumnya. Lama kaumnya mendustakannya, ratusan tahun. Anak udah ada, cucu udah ada, mendustakan semua. Sampai-sampai sikap kaumnya mulai makin keras dan kasar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh berdoa, qala rabbil surni bima kadzabun. Ya Allah, tolong aku dari hamba-Mu yang mendustakan, tolong aku ya Allah. Maka kata Allah, فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ. Telah kami wahyukan kepada Nuh alaihissalam supaya dia membuat sebuah kapal. Kapal itu bi'ayunina wa wahyina. Dia akan buat kapal dengan langsung pemantauan Allah dan bimbingan wahyu dari Allah. Jadi kapal itu kalau dalam riwayat lama mengerjakannya, kan Bu? Namanya orang dulu nggak pernah buat kapal. Ditanam dulu pohonnya, makanya orang bilang dia gila, Pak. Udah yang ditanam pohonnya, ditebang, baru dibuat kapalnya. Itu dibuat kapalnya kok besar, kurang besar ini, ya kan? Makin lama besar kali kapal ini. Lama, bertahun-tahun. Bertahun
bertahun-tahun sampai anaknya sendiri menjadi orang yang sangat mengolok dia. Ketika kapal selesai, maka Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, fasluk fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum. Masukkanlah ke dalam kapal itu seluruh umatmu, masukkanlah hewan-hewan berpasang-pasangan ke dalam kapal itu, kemudian masukkanlah semua keluargamu ke dalam kapal itu, illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum, kecuali yang sudah Allah tetapkan tidak bisa dapat hidayah. Rupanya ada di antara keluarganya yang tidak mendapatkan hidayah. Salah satunya adalah anak kandungnya sendiri. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengajak semua kaumnya masuk ke dalam kapal. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata Nabi Nuh alaihissalam, masuklah kalian ke dalam kapal ini. Bismillahirrahmanirrahim, sebutlah nama Allah ketika kapal berlayar. Wa mursaha, sebutlah nama Allah ketika kapal berlabuh. Inna rabbi laghafurur rahim, sungguh Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi siapa yang gak masuk kapal? Anaknya sendiri, itu ujian berat bagi dia. Diajaknya anaknya, ya bunayya irkab ma'ana, anakku masuklah ke kapal ini. Wala takum ma'al kafirin, kali ini jangan kau sama orang kafir. Tapi anaknya bilang, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku lebih bagus naik ke atas gunung ya, supaya aku tidak bisa disentuh air. Maka anaknya pun pada saat itu binasa. Dan itulah salah satu ujian yang berat bagi Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Pak, Bu, kalau kita bandingkan kita dengan Nabi Nuh, kita gak ada apa-apanya. Kesabaran kita gak ada apa-apanya. 5 tahun dakwah cuma 1 nambah umatnya. 5 tahun, pagi siang malam dia diolok orang. Setiap hari pagi keluar, ayolah kita menyembah Allah, dibilang orang gila. Setiap sore dia ajak, setiap siang dia ajak, sampai 5 tahun. Cuma 1 nambah umatnya, itu kan berat ya. Awal aja kalau diundang ceramah, Ustaz bisa ngisi ceramah. Oh di mana? Di rumah saya aja, cuma saya sendiri yang diceramah. Ya bagus, dari telepon kan. Ngapain? Maka kesabaran para nabi nggak sama kayak kita. Maka Allah sering mengatakan Nabi Nuh itu innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh ini adalah hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi rupanya hamba itu adalah jabatan atau kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Nabi Nuh kayak gitu dia Pak, dikatakan hamba yang bersyukur. Nabi Muhammad SAW Allah sebut juga hamba karena melalui peristiwa yang berat itu. Subhanalladzi asra bi 'abdi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nabi Isa alaihissalam Allah sebut juga sebagai hamba karena berat memang nanti yang akan dilaluinya. Maka gitu mamanya dituduh oleh orang Yahudi berzina. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudaranya Harun, ayahmu itu orang baik, mamamu bukan berzina. Mereka bertanya, kenapa kau bisa hamil tak punya suami? Fa asyara ilaihi, dia kasih isyarat, jangan aku yang jawab. Anak bayi punya. Mereka berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami bisa ngomong sama bayi yang masih merah ini? Tapi pada saat itu Nabi Isa yang masih bayi tiba-tiba ngomong. Apa kata Nabi Isa? Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah hamba Allah, diturunkan kepadaku kitab Injil dan aku dijadikan sebagai nabinya. Artinya hamba adalah seorang yang punya derajat tinggi karena ujian hidupnya begitu luar biasa, baik dalam dakwah atau dalam masalah dirinya sendiri, hubungannya kepada manusia dan hubungannya kepada Allah baik. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka kalau kita bisa menyamai kedudukan mereka itu mustahil, kedudukan para nabi. Tapi kita bisa nanti bersama para nabi di surga, bisa. Syaratnya apa? Wa may yuti'illaha war rasul.
kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan itu kan berat. Orang yang taat itu sami'na wa ata'na. Jadi turun ayat tentang sholat dia. Turun ayat tentang zakat dibayar. Turun ayat tentang waris misalnya, enggak banyak kali protes dia kan. Makanya asas misalnya perintah Allah itu misalnya waris lah, pembagian warisan itu kan asasnya ijbari. Apa saja ijbari itu? Asas yang dia tidak kita yang memiliki kewenangan, tapi Allah yang memiliki kewenangan. Jadi ditetapkan Allah misalnya walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Seorang suami akan mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan istrinya manakala istrinya enggak punya anak. Jadi itu asasnya ijbari. Maka yang di situ diuji apa? Ketaatan kita kepada Allah. Kalau Allah perintahkan kita sholat subuhnya 2 rakaat misalnya, enggak usah tanya-tanya, 2 rakaat aja kita sholat. Nggak bisa rupanya diganti aja, isanya aja lah 2 rakaat ya kan, subuhnya nggak usah, isanya aja lah misalnya kita banyakkan subuh nggak usah sholat, atau subuhnya sekalian olahraga, boleh apa enggak? Enggak boleh. Atau misalnya kita tafsirkan ayat Quran itu sekehendak kita, boleh apa enggak? Enggak boleh, harus ikuti relnya lah, ikuti apa namanya, ada ayat Quran. Tafsir pertamanya siapa yang menafsirkan? Nabi SAW. Maka ada hadis-hadis tentang masalah hukum, masalah pembagian warisan. Oh, ada masalah nih, rupanya harta warisan diambil semua. Turun ayat Quran, Nabi bagikan tuh, cara baginya kayak gini. Itu namanya udah selesai masalah. Maka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya syarat utama apa? Bagaimana tingkat ketaatan kita kepada Allah? Di situ pula kita bisa apa enggak bersama para nabi di surga. Salah satu ketaatan yang paling tinggi bagi kita adalah di sholat kita. Makanya Isra Mi'raj itu sebenarnya intinya adalah sholat. Jadi kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, begitu panjangnya hadis itu disarah oleh Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin dalam ilmu hadis. Itu gelar gak biasa bagi para ilmu hadis, tapi beliau punya gelar Amirul Mukminin fil hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia tulis kitabnya Fathul Bari bisa Sahih Al-Bukhari. Dia sarahlah hadis riwayat Imam Al-Bukhari itu. Kemudian pada saat itu ketika dia mensarah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, maka pada saat itulah disebutkannya bagaimana ketika Nabi menyebutkan bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Harun, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu diceritakan satu-satu. Dia katakan waqila al-hikmatu fil ittisali ala haula'il madhkurin lil isyarati ila ma sayaqulu sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumi min nadhiri ma waqa'a li kulli minhum. Jadi dia ceritakan hikmah yang terkandung ketika Allah mempertemukan Nabi dengan nabi-nabi tertentu dari langit ke langit. Jadi ada yang mengatakan, dia katakan ini karena derajat mereka yang berbeda. Ada juga yang mengatakan semua ujian para nabi yang ditemuinya akan dialami Nabi SAW. Kemudian pada saat itu ada lagi, ternyata orang yang ketika dia punya kebaikan yang mungkin ada bagi para nabi kelebihannya itu. Misalnya Nabi Adam alaihissalam menikmati kenikmatan surga, ya kan Pak? Adakah kira-kira orang di dunia ini Allah kasih harta berlimpah, semua yang dia mau ada? Ada? Ada. Atau misalnya Nabi Isa, Nabi Yahya itu nabi paling pintar yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ada orang Allah limpahkan kecerdasan yang luar biasa. Ada Nabi Yusuf alaihissalam tampaknya luar biasa. Ada orang Allah spesialkan gagahnya luar biasa. Ada orang seperti Nabi Idris alaihissalam, dia punya kedudukan yang luar biasa. Ada orang yang seperti Nabi Harun alaihissalam, kalau dia bercerita, kalau dia berpidato, kalau dia berbicara, itu luar biasa kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya. Ada pula seperti Nabi Musa,
Allah berikan kekuatan pada fisiknya. Ada pula seperti Nabi Ibrahim, Allah berikan keutamaan-keutamaan istimewa padanya. Tapi ingat, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak sholat itu nggak ada gunanya. Kenikmatan yang banyak di dunia, kedudukan yang tinggi di dunia, ketampanan yang begitu luar biasa, kemudian kecerdasan yang membuat dia istimewa, ucapannya yang begitu dikagumi orang, gak ada manfaatnya kalau dia tidak sholat. Kenapa? Karena puncak paling tingginya adalah mengambil perintah sholat itu, yang nantinya sholat itulah yang akan menjadikan kita bagaimana posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka dia bisa bersama para nabi di surga. Tapi kan level ketaatan itu beda-beda ya Pak. Abu Bakar Siddiq dengan sahabat lain beda nggak kira-kira? Kalau Abu Bakar, orang cerita kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, temanmu Muhammad itu sudah gila. Kenapa? Masa dia bilang dia kal Aqsa, terus dia bilang dia naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, malah dia bilang dia sudah lihat surga. Berarti kan udah gila ini. Nah, Abu Bakar cukup nanya, itu dari siapa kalian dengar? Dari Muhammad bin Abdullah. Oh, kalau dia yang ngomong lebih dari itu aku langsung percaya. Itu beda. Tapi kan ada juga yang diskusi dulu ya kan? Misalnya ketika Nabi putuskan pada saat umroh pertama mau dilakukan oleh kaum muslimin, ketika sudah lama berada di Madinah, tiba-tiba udah sampai dekat Mekah, Nabi bilang kita pulang. Umar protes, Rasul kita pulang. Ya pulang aja lah. Kenapa kita pulang? Ini demi kebaikan daripada perang ini, kita pulang aja dulu. Nanti tahun depan kita kan udah ada perjanjian, tahun depan kita akan balik lagi kemari, diperbolehkan. Ini namanya menginjak-injak kita. Kita siap perang kalau mereka nggak kasih kita umroh. Maka pada saat itu Nabi bilang kita pulang. Umar protes, nanya ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, dia Rasulullah, maka apapun yang diucapkannya pasti benar. Maka Umar langsung percaya. Jadi ada orang langsung percaya, ada orang nanya dulu baru percaya. Ada nggak kira-kira? Ada. Sama dengan Al-Quran ini. Apa betul kayak gitu kali? Ada orang nanya, tapi dia nanya kan sama orang yang salah. Masa sholat kita 5 kali, tapi kok sholat subuh cuma 2 rakaat? Harusnya kan 8 rakaat. Gitu dijelaskan. Oh ini taat kuli, perintah Allah itu sifatnya begini. Udah dijelaskan, paham deh. Oh iya, beriman. Ada orang gitu. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illah war rasul, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Mereka akan bersama para nabi di surga. Kalau enggak bersama as-siddiqin, kalau enggak bersama syuhada, kalau enggak mereka akan bersama sholihin. Ada orang tidak bertemu dengan nabi di surga, ada, tapi masuk surga. Mereka bisa bertemu dengan siapa? As-siddiqin. Siapa itu? Orang-orang yang langsung membenarkan ayat-ayat Allah. Nabi Musa punya sahabat yang membenarkan ayat-ayat Allah. Nabi Isa pun sama. Nabi kita Muhammad SAW pun sama. Maka mereka itu adalah as-siddiqin. Levelnya gak mungkin sama kayak kita. Saya ambil contoh ketika terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang terakhir yang dilalui Nabi SAW. Perang Tabuk ini ancaman paling besar bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena Romawi membuat kekuatan besar. Dulu kan udah pernah kalah pasukan Romawi, mundur di perang Mu'tah. Maka mereka mengerahkan pasukan besar, dan para pedagang yang balik dari negeri Syam itu bilang Romawi sudah berkumpul, gak tahu jumlahnya berapa, mereka akan menyerang Madinah. Rupanya kalau orang dulu bilang apa, terisandinya. Nabi juga punya itulah intelijen. Kirim, bagaimana ceritanya? Benar nggak ini berita? Benar.
maka kata Nabi kita akan perang menghadapi pasukan Romawi. Maka Nabi umumkan kepada kaum muslimin, karena pasukan Romawi akan menunggu musim panas berakhir, karena mereka nggak kuat masuk ke wilayah Arab di musim panas untuk berperang. Maka kita akan mendatangi mereka di tempat yang mereka tunggu. Maka kaum muslimin diajak Nabi, kalian yang punya harta sedekahlah kalian ya, sedekah. Karena kita lagi paceklik ini, cuaca panas, panen gagal, paceklik ini, siapa yang punya harta sedekah? Maka disitulah hebatnya para sahabat Nabi. Ada dia yang orang munafik sengaja dia bilang, Allah udah nggak ada duit, perang lagi. Ada gitu dari zaman Nabi udah ada kan? Allah masa perang-perang aja kita, nggak aman-aman kita dihadapi. Dia orang itu keluar Madinah. Ada yang pura-pura bangun masjid biar nggak diajak ikut perang. Makanya nanti berdiri masjid Diror yang dihancurkan oleh sahabat Nabi atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Turun ayat Quran tentang. Kemudian ada pula orang yang punya alasan lain. Nggak ikut perang lah, Allah capek kali, panas sekali, nggak ada ini. Ada yang kayak gitu juga. Tapi sahabat-sahabat yang as-siddiqin ini, kalau Nabi yang ajak, nggak ada cerita menolak. Maka Abu Bakar Siddiq bilang, ya Rasulullah, kuserahkanlah ini hartaku kepadamu dalam urusan perang ini. Kata Nabi, apa yang tinggal untukmu dan keluargamu, hai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, banyak yang tinggal untukku dan keluargaku. Apa itu? Allah dan Rasulnya tinggal untukku dan keluargaku. Jadi hartanya semua disedekahkan. Ada Umar bin Khattab, hartanya banyak, separuh disedekahkannya, separuh disisakannya untuk dia dan keluarganya. Ada Utsman bin Affan. Kata Utsman, ya Rasulullah, apa kira-kira yang sangat dibutuhkan? Kata Rasul, ada orang mau berangkat perang tapi nggak punya harta. Siapa dia? Rombongan Abu Musa al-Ash'ari, ada sekitar ribuan orang. Kata Utsman bin Affan, 1000 orang mereka yang akan berangkat perang, aku yang menyiapkan kendaraan perangnya, kutampung hidupnya selama peperangan dan kubiayai semua keluarga yang ditinggalkannya selama peperangan. Kira-kira duitnya banyak nggak? Kata Nabi, masih ada itu. Ada lagi nggak sahabat yang lain yang membantu? Utsman bilang, kutambah 1000 orang lagi ya Rasul. Kata Nabi, kayaknya masih ada. Oh, kutambah 1000 orang lagi. Jadi Utsman bin Affan, 3000 orang yang berangkat perang, dia yang menyiapkan kendaraannya, dia pula yang memberi makannya, dia pula yang menyiapkan perang-perangnya, dia pula membiayai seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Itu kan kalau kita sekarang kan payah itu yang dapat menerimanya kan. Kok habis harta itu? Kalau di total sekarang triliunan itu duitnya habis. Tapi apa yang terjadi? Begitulah para as-siddiqin, mereka punya level dan kedudukan yang tinggi. Ustaz, tapi kalau kita nanti nggak bertemu juga dengan itu, masuk surga juga kita masuk. Siapa yang akan kita temui? Asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Syuhada ini banyak ini, levelnya pun banyak. Maka kata ulama, orang yang mati syahid dalam peperangan itu punya level paling tinggi. Ini misalnya Pak, negeri kita diserang, membela negeri dan tanah air itu bagian dari iman nggak? Bagian dari iman. Mempertahankan kita supaya tidak dijajah sebagai budak bagian dari keimanan nggak? Keimanan. Perang kita, maka pada saat itu kita mati dan matinya mati syahid. Tapi ada juga orang yang syahid kata Nabi tapi tidak berperang. Misalnya perempuan yang mati ketika melahirkan itu syahid, tapi punya syarat tuh Pak. Ada pula orang yang mati seumur hidupnya dia memang berkontribusi untuk agama, meninggal dunia, hartanya apanya, tapi dia nggak perang. Ada juga yang mati dalam menuntut ilmu, ada juga. Maka mereka syahid. Level ini level yang paling tinggi juga. Kemudian as-sholihin, orang-orang soleh. Nabi Sulaiman pernah berdoa supaya Allah kumpulkan dia bersama orang-orang soleh. Maka wahasuna ulaika rafiqa, maka mereka itulah sebaik-baik teman. Kata ulama, kalau di akhirat saja keempat golongan ini adalah sebaik-baik teman, maka kalau bisa di dunia keempat golongan ini ada salah satunya menjadi teman kita.
Kalau kita mau berteman dengan Nabi, nggak mungkin lagi Pak ya, nggak mungkin. Saya waktu di Surabaya dulu ada juga Nabi, tapi orang yang ngaku-ngaku Nabi ada ngaku Nabi, tukang cukur dia, tapi dapat wahyu di Bogor ngaku Nabi ada. Nabi-nabi palsu dan ada lagi itu. Kenapa? Lah Nabi ya ba'da, nggak diterima lagi Nabi selain Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Berarti kita nggak bisa berteman dengan para Nabi. Kalau gitu berteman dengan as-siddiqin, udah nggak juga jumpa. Kalau gitu berteman dengan asyuhada. Asyuhada tadi itu tadilah orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah. Kalau urusan agama Allah ini dia duluan, apa kita nanti apa ya? Pokoknya dialah penggeraknya. Kita nanti kasih, ada rezeki kita kasih. Yang penting jalan di semuanya. Itu orang-orang yang begitulah kawan kita di dunia. Karena ada orang itu kan Pak. Kita mau buat pengajian, dia duluan. Oke, kita buat pengajian begini. Tapi nanti payah nyari ustaznya, nanti kita carikan ustaznya. Tapi nanti kalau apa, orang kalau nggak makan snack payah, nanti ku siapkan snacknya. Tapi nanti kalau apa, siapa nanti biaya? Aku yang pokoknya semangatnya luar biasa untuk agama. Ada yang begitu. Kalau bangun masjid dia duluan, membantu anak yatim dia duluan. Ada yang seperti itu. Maka kalau bisa punya temanlah kita seperti itu di dunia ini. Kenapa? Karena orang yang seperti itu sudah menyadari bahwasanya kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang itu letaknya pada takwanya. Tapi ada orang yang kemuliaan itu letaknya bukan pada takwa. Yadhunnu anna syarafahu. Dia menganggap kemuliaan seseorang itu letaknya pada apa? Bil asy'ari, misalnya pada sukunya, atau pada banyaknya pengikutnya, atau pada kedudukannya, atau pada kekayaannya, atau pada banyaknya anak-anaknya. Itu banyak tuh. Tapi orang yang dia seperti yang tadi tidak lagi memandang itu, letaknya pada takwanya. Maka berteman dengan asyuhada. Ustaz, payah juga mendapatkannya sekarang. Oke, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Siapa itu orang-orang soleh? Orang yang tidak hanya pribadinya saja yang baik, tapi untuk sosialnya baik. Karena ada orang sholat, zikir, puasa, tapi sama tetangga nggak perhatian. Ada Pak? Kalau sholat dia duluan, ke masjid dia duluan. Kalau zikirnya 17.000 kali misalnya. Tapi kalau tetangganya nggak makan, dia nggak bantu ada. Nggak bantu, itu urusan dia lah. Kalau urusan ibadahnya fokus dia, tapi kalau sosialnya enggak, berarti tidak soleh. Makanya kata ulama, janganlah engkau menganggap dirimu soleh kalau kau cuma mengerjakan yang wajib-wajib saja. Karena yang wajib itu memang harus kau kerjakan. Kalau kau kerjakan, kau masuk neraka. Makanya mengukur orang itu soleh bukan sholat 5 waktunya, bukan. Dia sholat zuhur di masjid, itu memang sholat zuhur. Oh dia sholat asar subuhnya nggak tinggal, memang itu nggak boleh tinggal. Tapi kalau dia sholat wajib, sholat sunnah juga dia. Puasa wajib, puasa sunnah juga dia. Zakat bukan cuma zakat, sedekah juga dia. Karena ada orang zakat wajib dan cukup lah itu. Tapi ada orang sedekahnya pun untuk menolong orang lain. Ini soleh, orang soleh. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau begitu bertemanlah kita di dunia dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang soleh itu pasti akan nampak dari sifat-sifat mereka. Pertama sifat mereka apa? Orang soleh itu akan baik lisannya. Karena al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu terhindar orang lain dari kejahatan lidah dan tangannya. Adakah orang lidahnya lancip kali ada? Ada. Yadhummu ba'duhum ba'du wa yaghtabu ba'duhum ba'du, kata ulama. Suka kali mencela orang lain, suka kali menceritakan kejelekan orang lain. Adakah orang itu? Biasanya mereka menjelek-jelekkan orang lain itu, kata ulama, karena 3 hal. Ini pasti orang yang enggak soleh. Pertama, pada harta. Kedua, jabatan. Ketiga, ilmu. Ini 3-3 ini jadi ceritaan orang. Ada orang nanti banyak kali duitnya, mobilnya ada 5. Apa kata orang? Alah,
mobil sampai 5 kan bagus disedekahkan. Ada orang gitu Pak? Itu kalimatnya baik kan? Macam baik kan? Tapi nggak baik itu. Orang punya mobil mau 10 nggak ada masalah. Mungkin sedekahnya pun lebih banyak dari itu. Jadi nggak usah diceritain. Ada orang biasanya mencela orang lain itu karena rezekinya memang beda-beda. Misalnya begini, ada orang jelek kali tapi dapat suami ganteng, ada Pak? Ada orang bapak itu jelek, istrinya cantik, itu kan rezeki. Ustaz, ada orang jelek, pasangannya pun jelek, ya rezeki juga. Jangan bapak bilang itu namanya apa? Nggak usah dijelek-jelekkan. Musibah. Saya tanya, ada nggak orang pergi undangan sampai ke sana pengantinnya beda kali? Ada. Yang suaminya jelek kali, yang istrinya cantik kali, kemudian orang komen, ada nggak gitu? Rumah menpelet buahnya, ada gitu? Ada. Atau misalnya dibilang ya, ini kurasa mantret, yakin kali aku kaya, suaminya maka mau, betul kan? Ada. Saya masih teringat-ingat sampai sekarang. Saya ceritakan kemana-mana, tapi gak saya sebut orangnya, karena itu pengalaman pribadi. Jamaah bilang, Ustaz nanti datang ya nikah anak saya, tapi Ustaz jangan ceramah, cuma baca doa aja. Okay. Tapi siap baca doa, nanti Ustaz pulang aja. Aku kan curiga, apa yang suruh pulang? Dia kan Pak. Tapi yang namanya jamaah bilang gitu, iya Bu, ya kan, sampai ke sana udah rapi-rapi, duduk sini Ustaz, pas dekat tuan kadinya suruh duduk. Siap ijab apa namanya, ijab kabul segala macam, doa lah. Siap doa, tuan kadi kan pulang. Udah selesai urusan dia. Ya Ustaz kalau mau pulang juga boleh, kata Mama. Mesti kan Pak kan? Aku kenapa lah masalahnya? Saya tanya, emang ada acara apa habis ini Bu? Acara adat Ustaz, kami malu lah. Oh ada, ya. Aku di situ kan ada dua persoalan. Pertama, penasaran aku adat apa ini. Yang kedua, aku belum makan. Udah siang itu Pak. Aku bilang, oh ya udahlah, mungkin ya udah Bu, nggak apa-apa lanjut aja. Saya pun mau nengok adatnya Pak. Enggak apa-apa Ustaz, nggak masalah itu. Nanti Ustaz ceritakan di wirid. Enggak. Rupanya adatnya adat Jawa. Keluarga saya pun kan nikah adat Jawa ada juga. Ada yang mijak telur itu, yang cuci kaki suami itu ada. Apalah namanya aku nggak tahu. Ada yang membawa acaranya pakai musik Jawa itu. Tapi yang menarik di situ, yang istrinya itu gemuk kali, yang suaminya kurus kali. Disitulah diuji keimanan kita. Saya bilang ini mungkin masalah ya. Yang pembawa acaranya bilang, kau sebagai istri, walaupun banyak duitmu, walaupun tinggi pangkatmu, walaupun besar gajimu, tapi kau harus patuh pada suamimu. Karena suamimu jalan menuju surga, maka kau tetap harus melayani suamimu. Cuci kaki suamimu. Habis itu campurin bahasa Jawa, aku nggak ngerti. Dicucilah kaki suaminya tadi Pak. Gitu siap dicuci. Kau pun sebagai suami, kalau udah istrimu hormat kepadamu, kau nggak boleh semena-mena. Kau harus sayang pada istrimu. Angkat dia. Nah, di sini ada masalah. Tengok Allah. Sebelah apa dari Mama Wirin? Itu memang. Tengok. Habis itu bilang, wah, kan yang nurunkan bukan aku, kan yang nurunkan orang. Ya tapi kan kau suaminya angkat. Masa suami orang yang angkat? Dia angkat hampir terlungkup dulu. Apa kata mak-mak di sebelahku ini? Padahal orang wirid. Apa kata dia? Siang aja udah kayak gini kayak mana? Itu lumayan lancip. Ada orang suka mencela, gemuk dicela. Ya ada gitu Pak. Hitam dicela, ada kan? Aku pas pesta pun ada juga yang ngomong gitu, cuman nggak tanda-tandai kali. Tadi Ustaz hitam, istrinya putih, itu ngapain? Iya kan Pak? Betul kan? Tapi ya udahlah. Orang kayak gini bukan orang soleh nih, karena suka mencela. Jadi ibu-ibu kalau ada pun orang aneh-aneh sifatnya, puji aja Bu. Aneh-aneh gaya aja, puji aja. Misalnya dia pakai jilbab warna merah, pakai baju warna hijau, pakai rok warna biru, pakai kaos kaki warna coklat, ya kan bukan?
Ibu gitu jumpa nengok dia macam pelangi, ibu bilang aja, Masya Allah, cantik kali kakak ya, senang kali ya, udah selesai, nggak usah perpanjang. Maka itu, ada orang mencela karena jabatan, ada Pak? Kita di kantor itu bisa saling mencela karena jabatan dan posisi. Alah dia dapat kayak gitu kan karena pandai angkat telur. Ada gitu, ada. Pandai kali dia, sopan-sopan ecek-eceknya itu di depan bos, ada gitu kan Pak? Alah, si kawan itu mantap kali karirnya ya, udah jadi kepala bagian ini aja. Alah dia kan pandai dia. Tahu dia bos kita puasa, dibawanya bukaan, pandai kali itu. Ada mencela-cela gitu ada. Itu berarti bukan orang soleh Pak. Kalau orang kayak gitu nggak usah berkawan kali sama dia. Sihir aja, saya dapat. Ada orang mencela karena ilmu, ada. Bahkan hal seperti ini masuk ke kalangan orang berilmu, bahkan agama. Saya ambil contoh gini. Di satu masjid biasanya azan paling bagus buat itulah dari zaman dulu. Kalau udah azan ya, hayya 'alas shalah, orang selalu puji dia. Bahkan masjid BKM bilang, wah aja yang azan wah. Pokoknya jangan orang lain kalau ada wah. Tiba-tiba datang pendatang baru, ilmunya lebih banyak, azannya lebih cantik. Masalah nggak tuh? Azan pula dia zuhur, maghrib. Dibuatnya azan Indosiar. Wah ini kan nggak pandai di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata wak yang tadi biasa dan pucat dia langsung bilang, "Ama, saya kan datang." Ya kan ada orang gitu. Dia sakit hati kalau ada orang lebih berilmu dari dia ada. Maka kalau orang seperti ini bukan orang soleh. Kenapa? Al-muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Maka kita bertemanlah dengan orang yang tidak suka menceritain orang, yang tidak suka menjelekkan orang, yang suka diskusi, yang suka berbuat baik, yang suka menolong orang lain. Maka kita berteman dengan. Agak lama cukur nih Pak ya. Capek juga berceramah ya. Makanya tadi kita bilang belum datang orang, nggak apa-apa, setengah 12 lewat pun nggak apa-apa. Aku bilang gitu ya tadi Pak, karena zuhur hampir jam 1 kan. Baik ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka teman paling baik adalah teman yang soleh. Gimana kita tahu dia teman paling baik dan soleh Ustaz? Asal dekat dengan dia, kita dekat dengan Allah. Itu aja Pak. Asal ngomong sama dia, kita takut kepada Allah. Asal kita dekat dengan dia, energi positif yang masuk ke kita, bukan negatif. Kalau ada kita jumpa sama kawan, pulang-pulang dari jumpa sama dia, negatif aja pikir nama, berarti gak soleh. Kan mau cerita-cerita aja kan Pak. Saya kakak, aku tengok makin naik karir abang itu ya. Iya, memang makin naik pangkat dia memang. Mantap kali lah Kak. Itulah cuman kalau kemarin kan waktu belum dapat jabatan yang sekarang, asal jam 5 udah balik dari kantor. Sekarang baliknya kadang jam 12 malam. Ini masalahnya Pak ya. Kalau orang soleh tenang di mana nih? Ya namanya juga karir Kak. Doakan aja supaya dia makin mantap karirnya gitu. Kalau yang satu lagi, hati-hati kakak. Nanti ada yang lain ya kan Pak. Jadi ada energi negatif masuk ke kita, berarti itu bukan orang yang baik menjadi teman. Makanya saya itu melihat Pak, karakter-karakter terbaik ketika mengkaji tentang sirah nabawiyah. Kenapa waktu hijrah dari Mekah ke Madinah yang dibawa Nabi adalah Abu Bakar Siddiq? Walaupun semuanya soleh, tapi ada yang lebih baik di antara orang soleh. Kenapa yang dibawa Abu Bakar? Kenapa gak Umar? Padahal Umar kan diumumkannya waktu dia pergi kan. Siapa kalian katanya yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, besok Umar nih mau pergi hijrah ke Madinah. Siang bolong mau pergi, kalau kalian mau datangi. Apa kata orang? Gak usah cari masalah sama dia ada gila-gilanya itu, gitu orang. Tapi kalau Abu Bakar kan sembunyi-sembunyi sebenarnya. Kenapa enggak Umar aja yang jawara? Umar, Hamzah itu aja yang ngawani Nabi kan. Itu pasti agak aman Nabi.
Tapi kenapa Abu Bakar yang bawaannya lembut, yang dia orangnya perhatian, yang suka nolong orang lain? Berarti ada energi yang lebih baik untuk Nabi dari Abu Bakar. Maka kalau begitu, berteman kita dengan orang soleh yang mendekatkan kita kepada Allah bagus, membuat kita takut kepada Allah lebih bagus lagi. Makanya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ada kita berteman dengan orang soleh seperti ini, bertemanlah selamanya. Kenapa? Karena sebaik-baik teman bahkan di surga hanyalah mereka. Saya rasa inilah kajian yang dapat saya sampaikan hari ini. Kalau kulanjutkan pun Pak, udah agak-agak lain tenggorokan gue kan. Jadi kalau ada yang mau bertanya boleh. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang nggak bisa saya jawab ya masih ada pertemuan berikutnya untuk menjawabnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, tausiah yang disampaikan oleh al-Ustaz kita panjang lebar sejak sirah Nabi-Nabi sampai dengan sahabat-sahabat Nabi yang disampaikan secara terbuka kepada kita. Barangkali sana sini masih ada penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz kepada Bapak Ibu, beri kesempatan untuk bertanya. Oh, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Barangkali pertanyaan saya ini di luar apa yang telah diberikan tadi. Yang pertama, karena saya ini orang desa Pak. Jadi dulu pernah beli tanah sawah bersama adik-adik yang beliau telah almarhum dan tidak punya anak. Jadi niat saya sekarang itu mau dijual. Jadi apa pembagian dia itu, apakah saya serahkan ke masjid atau gimana yang terbaiknya? Atau pembelian penjualan itu saya harus kasih tahu sama ahli waris yang lain seperti sepupu saya. Terima kasih Ustaz. Jadi yang punya sawah itu abangnya apa? Adik ayah. Berarti paman aja. Pakcik lah kalau orang kita. Jadi kalau berkenaan tentang harta warisan, ahli waris itu kan jumlahnya ada 23 orang. Artinya kalau tidak ada yang berada di level terdekat, bisa ke level terjauh. Orang yang ketika meninggal dunia dia tidak punya anak, istrinya masih ada? Udah meninggal dunia. Orang tuanya pun udah nggak ada. Oke. Saudara kandungnya ada nggak yang masih? Masih ada. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau saudara kandungnya yang laki-laki udah meninggal Pak? Ada satu juga. Masih ada. Jadi dia ahli waris itu ada dia level utama. Level utama itu yang nggak bisa terhijab. Siapa dia? Al-abawan, az-zawjan, bintus sulbi, al-ibnu. Ayah dan ibu itu nggak bisa dihijab. Jadi kalau ada mereka pasti jadi ahli waris. Kemudian az-zawjan, pasangan. Kalau ada masih istri, ada suami, mereka pasti jadi ahli waris. Tak mungkin ada yang menghijabnya. Tapi tentu dengan bagian yang sudah Allah tentukan. Kemudian ada al-ibnu, anak laki-laki. Bintus sulbi, anak perempuan. Ini level pertama. Makanya orang kalau meninggal, yang ini harus dicari tahu dulu ada apa enggak. Karena mereka nggak mungkin terhijab oleh siapapun. Kalau ini nggak ada ahli waris di level yang lain di bawahnya. Siapa dia? Ada kakek, kalau dari segi ayah ada kakek. Kakek pun udah nggak ada loh Ustaz. Oke, kalau gitu saudara kandung. Itulah sebut dalam Al-Quran. Kalau dia saudara kandungnya perempuan, satu orang, hak dia setengah. Kalau dia 2 orang, 2/3. Kemudian kalau ada saudara kandungnya yang laki-laki, berarti mereka menjadi asobah. Asobah itu berarti saudara kandungnya laki-laki itu adalah asobah binafsi. Saudara kandungnya yang perempuan itu asobah bil ghair. Ditarik oleh asobah binafsi ini menjadi ahli waris yang menerima sisa. Jadi kalau nggak ada yang dibagi berarti semua dianggap sisa bagi mereka. Jadi kalau satu gelas ini nggak ada ahli waris yang
bisa dapat selain mereka, maka saudara kandung ini akan berbagi dia. Lidzakari mithlu abdil munthayain. Jadi tanah sawah tadi misalnya, kalaupun dia dijual, maka hasil penjualannya pertama harus dibayarkan dulu utangnya kalau ada. Jadi ada hak yang melekat pada harta itu. Al-muta'allaqu bi aidit tarikatil mayyit, itu namanya. Jadi bayar utangnya, ad-duyunul mursalatu bil dhimmah. Utang yang ditanggungnya bayarin semua. Udah selesai itu, al-wasaya bitulus, keluarkan wasiatnya. Mana tahu ada wasiatnya semasa hidupnya, kita tanyalah. Kalau wasiatnya pun nggak ada, utangnya pun nggak ada, berarti hartanya jadi warisan. Siapa ahli warisnya? Saudara kandungnya, laki-laki dan perempuan. Ini aja cuma. Saudara kandungnya laki-laki dan perempuan berbagi. Yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Keponakan dia cuma nggak dapat lah, karena udah habis duluan sama orang ini. Karena ada asobah di sini. Jadi asobah paling tinggi itu anak laki-laki. Anak laki-laki nggak ada yang habiskan harta kalau ada tersisa. Cucu laki-laki dari anak laki-laki ini nggak ada. Ayah nggak ada. Kakek dan saudara. Saudara ini nggak ada, baru balik nanti ke anak laki-laki dari saudara laki-laki. Ini nggak ada, baru ke paman sekandung dengan ayah. Ini nggak ada, paman seayah dengan ayah. Nggak ada juga anak laki-laki paman sekandung dengan ayah. Nggak ada juga anak laki-laki paman seayah dengan ayah. Maka kalau begitu harta yang tadi berhenti pada saudara, habis Pak. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Bagaimana dengan saudara dari istrinya? Jadi mau penjelasan juga, Ustaz. Saudara dari istrinya akan mendapatkan warisan dari istrinya. Jadi ketika istrinya meninggal dunia, istrinya punya saudara. Kalau nggak ada ayahnya, jadi kita itu hanya mewarisi bagian dari kita. Maka sebab mewaris itu kan ada 3. Pertama, faktor kekerabatan. Faktor kekerabatan itu anak dengan ayah, abang dengan adik. Yang kedua, sebab perkawinan. Kenapa istri kita jadi ahli waris kita? Karena kita diikat dengan perkawinan itu. Kalau selesai ikatannya, selesai lagi hukumnya. Kita dengan adik istri kita, nggak ada urusan. Sama dengan menantu dapat warisan nggak dari mertuanya, nggak ada apa. Maka saya dulu mau dinikahkan sama anak orang kaya, betul, serius aku. Nggak mau aku. Kenapa? Aku tetap miskin, yang kaya kan istriku sama bapaknya. Tapi nanti kau akan dapat warisan dari mertua. Mana bisa dapat warisan orang aku bukan anaknya? Kalau gitu gimana? Adik istrinya akan mendapatkan warisan dari istrinya. Maka diteliti dulu, itu harta kemarin harta bersama apa enggak? Kalau dia harta bersama ya udah paruh 2 lah. Berarti separuh ini tadilah jadi warisan untuk saudaranya yang laki suami. Separuh ini tadi jadi warisan untuk keluarga yang istri dari istrinya. Kalau masih hidup ayah maknya, berarti berhentilah harta itu di situ. Maknya dapat 1/3, ayahnya dapat sisanya 2/3. Kalau misalnya ayahnya udah nggak ada, yang ada misalnya abangnya dia punya, udah kalau begitu harta itu bagi 2, separuh bagian istri kalau harta bersama. Tapi kalau mutlak harta suami, maka kemudian hanya menjadi milik saudara dari suami itu, Bang. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Ada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang mau saya tanyakan ini mengenai Isra dan Mi'raj. Sebenarnya ini pertanyaannya sudah ulang-ulang, tapi saya belum mendapatkan suatu yang puas saya dengan jawabannya. Ini Isra dan Mi'raj ini, apakah ini perjalanan jasmani atau perjalanan rohani? Kenapa saya bertanya begitu? Karena kalau dari segi ilmu pengetahuan, untuk menembus langit itu kalau sekarang ya, itu memerlukan suatu alat, suatu energi atau suatu kekuatan untuk menembus. Tidak usah dulu ke langit ke-7 untuk menembus atmosfer itu saja memerlukan suatu tenaga untuk menembusnya. Nah, jadi
dalam pikiran saya, apakah ini perjalanan rohani, apa yang menjadi kisah dalam atau diceritakan dalam Al-Quran tersebut? Dan kalau ini perjalanan rohani, tentunya ada hal-hal yang harus kita bedakan dengan perjalanan jasmani. Sebab orang selalu berpikiran bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj ini sepertinya perjalanan jasmani. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Memang kalau cerita masuk akal, nggak masuk akal peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa nggak masuk akal? Pesawat paling cepat sekarang itu pesawat Columbia, kecepatannya 20.000 km per jam. Lebih dari itu meledak pesawatnya. Kalau dia menembus langit pun nggak cukup bahan bakar untuk menembus langit. Kalau pakai akal. Sementara kecepatan buruk yang dikendarai Nabi itu kecepatannya kilat, kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Maka kalau pakai akal pastilah hancur badan Nabi. Namanya badan ini kan fisik biasa. Tapi memang mukjizat tidak bisa pula harus diterima akal. Misalnya Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkat, itu mukjizat. Kalau sekarang kita mau masukkan ke akal kita secara logika, nggak mungkin bisa tongkat membelah laut. Kemudian misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh api, itu nggak mungkin juga, itu nggak masuk akal. Kemudian Nabi Yunus ditelan ikan sampai ke dasar lautan, itu tidak masuk akal. Kemudian Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, itu tidak masuk akal. Nabi Isa bisa ngomong masih bayi, tidak masuk akal. Kenapa? Karena berbeda nanti mukjizat. Mukjizat itu dia hanya bisa dipahami oleh iman, tak bisa diterima akal. Itu satu. Maka nanti kenapa para ulama lebih banyak mengatakan Nabi itu mi'raj dengan jasadnya. Walaupun nanti ada yang bilang itu rohnya yang mi'raj itu, nggak mungkin jasadnya. Ada sebagian kecil gitu. Tapi jasadnya di hadis Nabi itu di riwayat yang sangat panjang dan disarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari bisa Sahih Al-Bukhari. Itu Nabi tidak menceritakan dia sedang mimpi, tapi Nabi menceritakan dia sedang sadar. Kemudian tiba-tiba malaikat datang membelah dadanya. Kemudian setelah itu mengambil hatinya, kemudian dibersihkannya hatinya, kemudian dipenuhi hatinya dengan iman, ilmu dan hikmah. Ini pun kalau masuk akal nggak masuk akal juga. Kemudian setelah itu dia dibawa naik buruk. Kemudian dia berangkat ke Al-Aqsa. Dan kejadian-kejadian yang mengiringi yang nanti dijelaskan Nabi ketika Abu Jahal mengumpulkan semua orang dan mengatakan, wah itu nggak bisa dipercaya Muhammad, masa bisa naik ke langit segala macam. Tapi akhirnya Abu Bakar bilang, kumpulkan aja orang-orang, nanti ku tanya sendiri kepada Nabi, kayak mana ceritanya. Ditanyalah, apa kau betul-betul berangkat tadi malam wahai sahabatku, wahai Rasulullah? Betul. Apa pada saat itu yang kau dapat di jalan? Oh, tadi pas aku berangkat semalam, aku lihat ada kafilah rombongan. Ini 3 hari lagi nyampe kemari kalau perhitungan kita. Semalam aku sempat pada saat itu berhenti, diceritakan adalah ada tunggangannya yang lepas, ada ini segala macam. Dan itu dikonfirmasi ketika mereka balik. Gitu balik, betul gak yang dibilang Muhammad ini? Betul. Maka kemudian yang tadinya udah setengah-setengah iman yang mau balik murtad, balik lagi beriman kepada Allah. Jadi ini, makanya nanti kalau dalam pemahaman mayoritas ulama, Isra dan Mi'raj itu tidak dengan ruh, tapi dengan jasad. Isra-nya di Quran surah Al-Isra ayat 1. Itu ada juga yang mau mengakal-ngakali tafsirnya itu. Itu kan ayat pertamanya ceritanya Isra, ayat keduanya kan Nabi Musa semua ke bawah. Berarti yang diperjalankan ini bukan Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Musa katanya. Nabi Musa itu tempatnya di Palestina. Nabi Muhammad SAW tempatnya di Masjidil Haram. Kalimatnya bukan dari Palestina ke Masjidil Haram, tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu sudah terbantah. Kemudian kalimatnya diawali dengan subhana, mensucikan dirinya. Kenapa?
Karena yang memperjalankan Nabi itu bukan Nabi sendiri yang jalan, tapi Allah yang memperjalankannya. Maka sesuatu yang gak bisa diterima oleh akal kita itu bisa diterima oleh iman karena Allah yang memperjalankannya. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di awal-awal berimannya, dia ya Allah tunjukkanlah sama aku, kayak mana kau menghidupkan, kayak mana mematikan. Yang udah mati kayak mana kau menghidupkannya. Maka Allah kasih dia melihara burung, tandai burungnya baik-baik. Habis itu beberapa burung ini dipotong, kemudian pisahkan kepalanya di sana, pisahkan kakinya di sana, pisahkan badannya di sana. Ibrahim kok tinggal panggil, datang balik, dia dapat masuk akal. Tapi begitulah kalau Allah berkehendak. Maka memang orang-orang yang ketika dia mengkaji tentang hadis Isra Mi'raj itu banyak riwayatnya. Kemudian dia kumpulkan cerita ketika Nabi sudah pulang. Kemudian dia kumpulkan cerita ketika Nabi berdakwah tentang Isra Mi'raj itu kepada orang-orang nggak percaya. Kemudian Abu Bakar mengkonfirmasi kepada orang-orang perjalanan. Kemudian pada akhirnya Ahlu Sunnah wal Jamaah dan mayoritas ulama mengatakan terjadi dengan fisiknya dan ruh dan jasadnya. Maka itu disebut mukjizat yang sangat besar. Kalau cuma terjadi ruhnya saja atau mimpi dia, itu bukan sesuatu yang istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kami mungkin menambahi apa yang saya sependapat dengan Pak Ustaz tadi. Yang bisa menjawab adalah iman, ya, bukan akal. Kalau ilmu manusia akal, tapi kalau kita ilmu Allah itu iman dan iman dan juga dipercaya dengan akal. Kalau tadi pesawat itu ilmu manusia terbatas itu, terus bisa meledak. Yang bisa menjawab adalah iman. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, itu kan langsung diciptakan. Demikian juga Siti Hawa. Setelah itu, maka manusia itu diciptakan oleh Allah dengan perantaraan bapak ibu, kecuali Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak, tapi bisa lahir. Itu yang dijawab iman. Demikian juga Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha, melalui lapisan langit ke-1, ke-2, sampai ke-7, diantar oleh malaikat Jibril. Namun sampai pintu ke-7, langit ke-7, malaikat Jibril berhenti di sini, tidak langsung juga mengantar ke Sidratul Muntaha, karena hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa tembus. Untuk memperkuat itu, jawabannya adalah iman. Kita bisa juga membaca di dalam surat Rahman. Ini firman Allah di dalam surat Rahman ayat 33. Wahai jin dan manusia, tembuslah bumi, tembuslah langit dan bumi. Niscaya kau tidak akan bisa menembusnya kecuali atas kekuatanku, atas ilmuku, atas izinku bisa tembus. Nah itu termasuk yang kita bisa kita yakini 100% atau berjuta persen itu raga dan rohnya bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Ini mungkin tambahan dari kami untuk meyakinkan di dalam surat Rahman. Baca lagi di ayat 33. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak masukannya. Begitulah dia memang harus dengan iman. Jadi dalam Quran surah Ar-Rahman itu ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Jadi memang ada karunia yang sangat besar dari Allah, tapi memang cuma bisa diterima oleh iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau ada lagi Pak? Satu lagi Ustaz. Enaknya memang banyak yang nanya kan kalau ceramah ini kan Pak. Kalau enggak banyak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz,
Jadi kan di dalam Al-Quran kan ada disebutkan di sana bahwasanya laki-laki beriman itu dilarang menikah dengan perempuan yang musyrik, yang bukan orang beriman kan begitu Ustaz. Jadi saya coba tarik dengan kisah yang tentang Nabi Nuh yang Ustaz sampaikan tadi, bahwasanya Nabi Nuh itu kan beriman, istrinya itu kafir, tidak beriman. Nah, yang ingin saya tanyakan itu gimana kira-kira itu status pernikahan Nabi Nuh itu. Kemudian hukumnya itu yang diambil itu gimana kira-kira hukumnya yang diambil itu kan sama-samanya hukumnya itu dari Allah kan begitu Pak Ustaz. Kemudian yang kedua, hikmahnya bagi kita kalau sebagai umat Nabi Muhammad memandang kejadian tersebut bagaimana kira-kira Pak Ustaz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaannya. Jadi pertama kita kan nggak boleh menikahi. Maksudnya mungkin di dalam ayat itu wanita muslimah tak boleh menikahi lelaki yang kafir atau musyrik. Tapi kenapa umat Nabi Nuh sendiri dia istrinya kafir? Gini, masing-masing para nabi mereka punya syariat tersendiri. Ya. Jadi misalnya di masa Nabi Adam alaihissalam tak boleh menikah dengan satu kelahiran, tapi boleh menikah beda masa, walau satu bapak mama. Di masa Nabi Adam dulu kan lahir anaknya kembar. Ini yang kembarnya dianggap saudara kandung, nggak boleh saling menikahi. Nanti yang boleh nikah silang deh. Makanya nanti Qabil, Habil, Labudda, apa itu tuh kan nikahnya silang. Maka syariat di masa Nabi Adam nggak berlaku di masa Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di masa Nabi Muhammad SAW jangankan menikahi saudara kandung, banyak kali aturan pernikahannya adalah hurrimat alaikum ummahatukum, tak boleh menikahi mama, wa banatukum, tak boleh menikahi anak perempuan, wa akhwatukum, tak boleh menikahi saudara perempuan sekandung, wa banatul akhi, tak boleh menikahi anak perempuan dari saudara kita yang laki-laki, wa banatul ukhti, tak boleh menikahi saudara anak perempuan dari saudara kita yang perempuan, tidak boleh menikahi bibi kita dari ayah, tidak boleh menikahi bibi kita dari mama. Wa ummahatu nisaikum, tidak boleh menikahi mama mertua. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah, tak boleh menikahi mama susu, tak boleh menikahi saudara sesusuan. Itu panjang sekali. Jadi aturan di masa nabi-nabi dulu nggak bisa ditarik kepada aturan di masa Nabi Muhammad SAW. Karena setiap masa, setiap nabi, setiap rasul dia punya syariatnya sendiri. Jadi nggak bisa. Itu namanya syar'uman qablan, syariat terdahulu. Apa hikmahnya usah diceritakan pada kita kisah itu? Allah sebut dalam Al-Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kuceritakan kepadamu hai Muhammad tentang kisah rasul-rasul terdahulu supaya menjadi peneguh hatimu. Jadi bagi Nabi SAW dalam dakwahnya, Nabi Nuh aja kayak gitu kuat kok masalah ini, jadi peneguh hati. Bagi kita cemana? Wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Tapi bagi umatmu, bagi orang-orang yang beriman, kata Allah, itu akan menjadi pembelajaran, menjadi peringatan. Jadi artinya apa? Menjadi pembelajaran. Oh begini rupanya, kita ambillah pelajarannya untuk kita. Atau peringatan. Orang dulu Nabi Nuh ditenggelamkan Allah tuh. Wala tukhatibni, jangan kau cerita lagi tentang kaummu kepadaku hai Nuh, kata Allah, innahum mughraqun, karena mereka semua akan ditenggelamkan. Jadi bagi kita itu peringatan. Nah itu Bang ya. Jadi syariat terdahulu tidak bisa kita samakan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa cerita itu ada? Supaya menjadi pembelajaran dan peringatan bagi kita orang tua. Wallahu a'lam. Cukup Pak? Boleh. Saya tertarik dengan yang Pak Ustaz bilang tadi tentang menilai orang soleh. Nah, ciri-cirinya tadi kan namanya tidak banyak memuja orang, pokoknya kata-kata yang baik-baik aja ya, di samping ibadahnya. Yang saya tanyakan, bagaimana mungkin seseorang bisa menilai itu orang itu soleh atau tidak, sementara dirinya sendiri aja nggak bisa dinilai. Seperti kita loh, misalnya kita sholat, apakah bisa kita memastikan ibadah sholat kita itu diterima Allah? Kan nggak tahu kan. Cuman kita lakukan aja bagaimana perintah Allah itu. Nah, itu yang saya ingin. Kita tak bisa menilai hati orang, tapi kita bisa meraba sifat orang.
Jadi yang dimaksud di situ kita bukan tentukan dia pasti soleh, tapi sifat energi baiknya ke kita itulah kita anggap dia orang soleh. Jadi misalnya gini, ada orang sholat di masjid Pak, asal 5 waktu dia sholat di masjid. Tiba-tiba ada orang susah nih tolongnya. Kalau ngomong sama kita baik dia, ya kan? Gak pernah melenceng, kita lihat akidahnya. Kira-kira soleh nggak dalam pandangan kita? Soleh Pak, secara zahir. Berarti kita berteman dengan dia tidak membahayakan iman kita, tidak membahayakan ibadah kita. Tapi kalau dari zahir pun asik nyeritai orang aja kan, Pak asik cerita janda sebelah diambil sama Pak Kades misalnya gitu, itu kan udah nampak nggak baik. Ya, makanya di masa Nabi juga tidak menceritakan secara gamblang tentang ini pasti munafik, enggak. Tapi disebut Nabi ciri-ciri munafik. Orang munafik itu kalau ngomong dia dusta. Orang munafik itu kalau janji dia ingkar. Apa kita bisa pastikan dia munafik? Enggak bisa. Makanya dulu di masa Nabi disolati juga tuh orang yang udah dianggap ini munafik ini disolatkan. Kenapa? Karena nanti kalau Nabi bilang oh kayak gini munafik, maka orang sesudahnya banyak dimunafik-munafikan. Maka Nabi cuma bentuk cirinya. Kalau ada orang asal ngomong dusta, kalau ada orang asal kasih amanah berkhianat, ini munafik, ini bukan orang soleh, ini bukan orang beriman nih, agak-agak jaga jarak. Jadi itu baik. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ya Tuhan kami, la tada'lana dzamban illa ghafartah. Jangan biarkan kami menambah dosa ya Allah, tapi ampuni dosa-dosa kami. Wala hamman illa farajtah, tenangkanlah kerisauan di hati kami. Wala dainan illa qadaitah, bantu kami dalam kesulitan hidup kami. Wala aiban illa satartah, tutupi aib dan kekurangan kami. Wala maridun illa syafaitah, sembuhkan yang sakit di antara kami. Wala du'aan illa istajabtah, perkenankan doa-doa kami ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanana minal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana minal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa zaman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.